semuanya. Ya, selamat pagi. Kita bisa berkumpul lagi karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan saya mengucapkan dari GPIS Firdaus, Bapak Yakobus, Pak Sifan dan timnya teman Yanto. Salam kenal Yanto. Ya, sebelum kita mulai, saya pesankan untuk satu sinak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari Tuhanku. Kami semua masih bisa menghirup nafas kehidupan daripadamu Tuhan, beribadah di rumahmu Tuhan untuk memuliakan memuji namamu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berkati ibadah kami pada hari Tuhanku, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati juga Tuhan yang berkumpul sini, jemaatmu Tuhan, WL, singer, pemain musik, dan hambamu Tuhan yang akan membacakan firman-Mu pada hari Tuhanku. Kiranya Engkau Tuhan, firman yang dibacakan pada hari ini Tuhan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu buah pujian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Dariku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kita ulang lagi dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela
Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkaulah Yesus Tuhan, Raja dari segalanya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau salah lagi namamu. Kau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Masih semangat ya puji Tuhan ya. Kita kasih dulu pujian lagi. Tercurah di tempat ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah,
di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Berkuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ya, saya persilakan untuk duduk. Ya, saatnya saya membuka ruang kesaksian. Saya persilakan yang akan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus. Saya persilakan. Ya, yang mau pulang? Hah? Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mau persembahkan pujian aja buat kemurahan Tuhan, buat kebesaran Tuhan. Karena saya ada sebagaimana saya ada, saya sehat sampai sekarang ini karena Tuhan Yesus yang memberi saya kekuatan, anugerahnya. Dan saya juga mau berterima kasih pada GBI Firdaus. Bapak, terima kasih atas pelayanannya. Biarlah pelayanannya Tuhan Yesus memberkati. Gus, bantu Gus. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu.
itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih Saudara Anggi atas kesaksian pujiannya dan Agus. Mungkin ada lagi? Ya, kalau mungkin ada lagi, kita sebelum kita masuk pembacaan firman, kita angkat dua pujian. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus,
Haleluya Tuhan, inilah kerinduan yang kami naikkan kepadamu, karena Engkau terlebih dulu Tuhan sudah menyelamatkan kami, dan kami Tuhan mau menyenangkan hatimu. Kami mau menjadi alat yang berguna bagi kebesaran nama-Mu. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, ini adalah isi hati daripada-Mu untuk kami semuanya yang hadir di tempat ini, memberikan kepada kami pengharapan dan juga jawaban atas kehidupan kami, terutama menyelamatkan kehidupan kami. Kami mengusir kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami lewat roh-roh ngantuk, lewat roh-roh tidak taat, lewat roh tidak dengar-dengaran. Kami tolak hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, terutama dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali bapak-bapak, rekan-rekan sekalian yang kami kasihi. Ya, salam sejahtera buat kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dari Amsal 11 ayat yang keempat. Temanya harta di tengah-tengah kemurkaan. Amsal 11 ayat yang keempat. Amsal 11 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi harta ini memang salah satu yang dicari atau yang paling dicari di dunia ini. Ya. Kalau ada orang berkata wanita, tahta, dan harta, atau mungkin dibalik wanita, apa biasanya pertama? Harta, tahta, wanita, gitulah ya. Jadi salah satunya harta inilah yang paling dicari. Siapa yang ingin punya banyak harta? Saya yakin semuanya pasti mau menjadi orang yang punya banyak harta, bahkan jangan sedikit lah, yang berlimpah-limpah. Kalau sedikit nanggung kan, hidup juga susah, serba susah, cari jodoh susah. Wah, banyak harta, makin kita punya pikiran, wah punya ini, punya itu, istri cantik, mobil mantap, Ferrari ya misalnya, mobil Avanza lewat lah. Ya, jadi harta yang berlimpah memang kita rindukan. Tapi kita akan lihat nanti banyak hal yang harus kita ketahui mengenai harta di dunia ini, supaya kita jangan salah menggunakan harta. Ya, jadi kita akan lihat arti dari ayat yang 4 ini ya, Amsal 11 ayat yang keempat. Nah, jadi harta ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang berguna. Biasanya harta berguna ya buat kita. Ya, kayak saya dengar podcast seseorang, siapa bilang harta tidak bisa membeli kebahagiaan? Bisa kok. Saya liburan bahagia, saya jalan-jalan bahagia, saya bisa membeli itu ini. Saya dengan harta bisa membeli kebahagiaan. Ya. Nah, jadi kalau kita tanya harta bisa membeli kebahagiaan, bisa. Ya. Nah, jadi harta ternyata bukan hanya materi saja. Kita akan lihat nanti sebenarnya harta yang dimaksud itu apa. Tapi kita akan lihat dari ayat yang keempat ini. Arti yang pertama, mengapa harta menjadi tidak berguna pada saat hari kemurkaan. Nah, yang pertama dari ayat ini kita akan lihat bagaimana atau apakah yang kita kumpulkan atau yang kita dapatkan akan menolong kehidupan kita. Arti yang pertama, apakah harta ini dapat menolong kita dalam kesesakan, dalam Ayub 36 ayat yang ke-19.
Ayub 36 ayat 19. Nah, jadi harta adalah seluruh kekuatan kita, seluruh jerih payah kita. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dapatkah teriakanmu melumputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jerih payahmu? Ini juga yang dimaksud dengan harta. Ya. Jadi apakah yang kita dapatkan atau kumpulkan bisa menolong kita dari kesesakan? Pertanyaannya seperti itu. Apakah uang bisa menolong kita dalam kesesakan? Atau kalau kita berkata membeli kebahagiaan bisa, tetapi untuk menolong orang dalam kesesakan, harta itu tidak teruji. Mungkin kita uji sekali dua kali berhasil. Ujian keberapa harta itu akhirnya tidak bisa menolong kehidupan kita. Nah, yang kedua, pada hari kemurkaan, harta yang kita kumpulkan menjadi sasaran kemurkaan Tuhan. Nah, mengapa harta ini tidak bisa menolong? Karena pada saat hari kemurkaan Tuhan, yang menjadi sasaran kemurkaan Tuhan adalah harta yang kita kumpulkan. Pernah dengar atau lagi kita menyimak kasus-kasus sekarang ini? Ya, ada seorang yang punya harta banyak. Bukan 1M, 2M, puluhan M, bahkan dikatakan sampai ratusan M. Apakah hartanya bisa menyelamatkannya? Apakah harta ini bisa menolong dia? Tidak. Malahan harta ini yang menjadi sasaran kemurkaan Tuhan. Semakin dia kumpulkan sebanyak-banyaknya, semakin orang murka sekarang. Ya. Nah, jadi kalau sudah Tuhan murka, Tuhan bisa menggunakan cara apapun yang tidak akan pernah dipikirkan manusia. Bagaimana cara Tuhan tidak bisa diselami. Baik rencana, baik pun penghukuman. Ya, kalau rancangan, wah Tuhan itu rancangannya selalu baik, tidak bisa diselami. Tetapi hukumannya Tuhan juga tidak bisa diselami. Bagaimana caranya Tuhan menghukum seorang? Coba ada kasus di sini yang caranya tidak terpikirkan oleh kita kan? Ya, dari kasus maaf aja nih ya, yang anaknya baru mukul kan? Dengar nggak? Oh nggak dengar ya. Jadi sekarang itu di dunia maya ini sedang beredar kasus pemukulan seorang anak kepada anak. Ya, anaknya tapi udah dewasa, tapi anaknya ini pegawai pajak katanya. Nah, pegawai pajak. Nah, itu tahu tuh. Nah, itu caranya nggak bisa dipikirkan oleh kita. Bagaimana cara Tuhan memenuhi rencananya, bagaimana cara Tuhan menghukum seseorang. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, pada hari kemurkaan, harta yang kita kumpulkan akan menjadi sasaran kemurkaan Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 49 ayat 6 sampai yang ke-8. Yang ketiga, harta tidak bisa menebus nyawa. Ya. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawa. Karena yang punya nyawa ini siapa? Manusia atau Tuhan? Bisa nggak sogok Tuhan? Bisa nggak sogok Tuhan? Kalau hakim bisa disogok ya? Bisa. Siapa yang nggak bisa sogok hakim sini? Ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Mungkin kita juga dulu, wah gimana cara mengurangi hukuman? Kita sogok. Tapi untuk nyawa, Tuhan yang punya keadilan di dunia ini memang punya manusia. Tapi kalau untuk nyawa, siapa yang bisa menyogok Tuhan? Tuhan, jangan saya mati hari inilah, jangan saya mati besok lah. Ya, walaupun mungkin ada orang sakit parah, Tuhan kalau bisa nih uang semuanya buat
Tuhan. Tapi jangan mati sekarang, nggak bisa. Karena yang punya nyawa itu adalah Tuhan. Jadi harta tidak bisa menebus nyawa, bahkan tidak bisa menunda kematian seseorang. Mungkin kita berpikir saya punya asuransi banyak. Tidak bisa. Kalau sudah Tuhan ketok palu hari ini, Tuhan bisa menghukum manusia atau membuat orang itu tidak ada lagi. Ya. Nah, jadi harta ini tidak bisa menebus nyawa, apalagi untuk menyelamatkan seseorang. Jadi ukuran keselamatan itu bukan dari harta ternyata ya. Wah, orang itu sangat diberkati Tuhan, hartanya banyak. Anda ini orang miskin, maaf, miskin. Wah, ini bukan orang yang diselamatkan, bukan seperti itu. Nah, kita akan belajar sekarang apa yang dimaksud dengan hari kemurkaan. Nah, memang hari kemurkaan itu saya bagi menjadi 3 saja secara garis besar. Yang pertama itu adalah hari di mana Tuhan menghukum manusia selama masih hidup. Selama masih hidup. Mungkin orang berpikir karena saya punya uang banyak. Mana ada yang orang berpikir karena saya punya uang banyak, saya bisalah nyogok, saya bisalah terlepas dari masalah ini, masalah itu. Ya, tapi tidak selamanya. Bahkan harta itu tidak bisa menolong kehidupan kita. Jadi hari di mana Tuhan menghukum kita selama masih hidup. Yang kedua, apa itu hari kemurkaan? Di mana Tuhan menarik roh manusia itu. Artinya pada saat dia mati. Pada saat dia mati. Ada orang mati di dalam Tuhan, ada orang yang mati di luar Tuhan. Dan harta itu tidak bisa dibawa mati. Ya, di sini mungkin kalau orang Batak ya, kalau orang Batak itu kuburan itu bisa dibuat begitu mewahnya. Tetapi tidak ada orang yang mau menyimpan emasnya di kuburan. Coba kalau kita kasih tahu, kalau ada emas 1 kilogram di kuburan, wah itu maling itu berjejer. Siapa dulu ya yang membongkarnya? Pasti. Makanya tidak adalah orang yang memberitahu ya. Sekalipun mungkin ada orang yang ngasih emas di situ, tapi nggak mungkin lah banyak-banyak. Oh, anak juga mau duit kok. Ya, kalau bisa cincinnya juga diambil, jual. Nah, jadi harta itu tidak bisa dibawa mati. Kita setuju ya itu ya. Ya, orang yang di dunia aja ngerti lah ya. Nah, yang ketiga, pada akhir zaman. Pada akhir zaman harta itu sama sekali tidak berguna. Dalam Wahyu 6 ayat 17, Wahyu 6 ayat yang 17 kita baca bersama-sama. Sebab sudah tiba hari besar murka. Saya ulangi, sebab sudah tiba besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ya, siapa yang dapat bertahan? Bahkan pahlawan-pahlawan pun gemetar pada saat hari kemurkaan. Nah, dan ketiga waktu ini tidak ada orang yang tahu. Makanya waspadalah. Ya, kita tidak tahu caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Ya, bagaimana rancangan yang Dia atur atas kehidupan kita, pasti rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi mungkin seperti kecelakaan. Ya, Tuhan juga bisa membuat segala sesuatu yang ada dalam diri kita diubah menjadi kebaikan. Ada amin? Ya. Ingat peristiwa Sodom dan Gomora. Ya, apa yang dikumpulkan oleh Lot dan istrinya itu banyak. Sodom dan Gomora itu adalah tempat yang sangat baik. Di sana adalah tempat seperti Taman Firdaus. Lot itu punya banyak ternak. Karena pada waktu zaman dulu ukuran kekayaan adalah
ternak. Tapi kita lihat, apakah Lot membawa 1 ekor domba? Ada nggak? Dalam Alkitab Tuhan Lot membawa 1 ekor domba? Tidak ada. Semuanya binasa, habis. Dari dulu mungkin yang puluhan M jadi 0. Itu yang dialami oleh Lot. Mengapa Lot bisa mendapat hal yang tidak baik ini? Karena dia salah pilih. Karena sebelum Lot pergi ke Sodom dan Gomora, dia ditanya oleh Abraham, ayo pilihlah, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan, kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Oleh sebab itu dilihatlah Lot, dipandanglah seluruh daerah Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan. Dia pikir karena dia punya ternak domba, kalau seperti taman Tuhan berarti subur. Dia pikir semua usahanya pasti akan berhasil. Ternyata dia salah pilih. Ya, sebab itu kalau misalnya kita mau memilih segala sesuatu dalam kehidupan kita, pekerjaan jangan hanya bagus saja, indah saja ya pada awal, tapi kita harus lihat dulu orang-orangnya seperti apa. Ya, ada orang terjebak karena mungkin usahanya pekerjaannya bagus, bukan bagus ya, uangnya gede, tapi dalamnya Sodom dan Gomora, orang-orangnya jahat. Suatu saat kita akan kena juga. Ya, saya pernah dengar ada di sini ya, yang apa sih, yang pinjol gitu, apa ya? Ya, itu ya salah satunya ya. Makanya lihat dulu, kalau pekerjaan lihat bosnya, lihat dulu sekitarnya. Memang kita mungkin bisa berkata, ya Tuhan, kan saya tidak bisa mengecek dulu awal dana orangnya seperti apa. Tapi setelah kita masuk, kita harus punya hati nurani. Wah, ini pekerjaan tidak baik nih. Suatu saat apa yang kita kerjakan habis juga. Karena pada hari kemurkaan, yang menjadi sasaran kemurkaan adalah harta kita. Nah, jadi ingat peristiwa Sodom dan Gomora. Nah, sekarang pertanyaannya, harta seperti apa yang menjadi sasaran kemurkaan Tuhan? Ya, mulai orang kaya, boleh, silahkan. Saya doakan semua menjadi orang berhasil. Amin ya. Pertanyaannya, harta yang seperti apa yang menjadi sasaran kemurkaan Tuhan? Yang pertama, Amsal 10 ayat yang kedua. Nah, jadi tidak semua harta itu membuat kita hidup tenang, tapi ada sasaran, tapi ada harta yang menjadi sasaran kemurkaan Tuhan. Amsal 10 ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Nah, jadi yang menjadi sasaran kemurkaan Tuhan adalah harta yang didapati dengan kefasikan. Ya, kalau di LP wanita itu hampir kebanyakan yang masuk adalah yang pegang uang, yang pegang kendali uang, yang menulis uang, yang mengumpulkan uang, tetapi dia menggunakan uang itu. Nah, kemarin saya beberapa tahun kemarin lah ya, jadi yang ditangkap ini perempuan, makanya cantik, masih muda, belum menikah. Saya tanya, apa ini kasusnya? Kasusnya ternyata dia seorang CS, customer service di bank, kalau saya tidak sama Mayapada gitu, Mayapada. Nah, akhirnya dia
punya data nasabah. Punya data nasabah. Dia mungkin ambil hanya 1 juta, 2 juta. Nah, pada akhirnya si yang punya rekening ini tahu, wah, uang saya dicuri. Bingung kan siapa yang nyuri? Ternyata diselidiki customer service-nya yang mencuri. Dia mencuri data nasabah sehingga dia mencuri uang. Akhirnya kena dia. Nah, itu harta yang didapati dengan kefasikan. Nah, kalau kita mendapatkan uang hasil menipu, menipu. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Nggak ada lah ya. Nah, kita menipu siapa di sini semuanya? Kadang-kadang kita menipu siapa? Semuanya penipu. Saya juga penipu misalnya. Karena kalau orang penipu, nipu tukang tipu susah. Saling waspada di satu dengan lain. Ya, jadi karena di sini semua tidak ada penipu, kita tidak kena tipu. Gak ada duitnya juga kan? Sini mau nipu siapa? Uang gak ada. Nah, jadi nggak ada lah ya menipu di sini. Karena nggak ada yang mau ditipu, nggak ada yang bisa ditipu. Mau apa yang ditipu? Uang nggak ada. Ya, mudah-mudahan lah ya. Amin. Ya, nggak ada lah. Saya yakin sini. Sekalipun nipu juga uangnya sedikit, ngapain? Ntar aja di luar ya, jangan ya, jangan. Jangan ya. Nah, jadi hasil pasikan. Nah, hasil pasikan ya, Bapak rekan sekalian yang tahu di sini lah ya bagaimana contoh-contohnya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu penggelapan, pencucian uang, apalagi narkoba, bisnis narkoba, apalagi sabu. Banyak sabu juga ya, narkoba tuh banyak ya, dari banyak macamnya itu didapati dengan cara yang tidak halal atau fasik. Itu yang menjadi sasaran kemurkaan Tuhan. Saya kemarin ngobrol dengan orang yang di Rutan Kebonwaru, dia bilang, saya tahu bisnis ini akan membuat saya masuk penjara. Pada suatu saat saya pasti akan ditangkap. Dia berkeliling kemana-mana mencari tempat persembunyian, akhirnya ketangkap juga. Apa yang dikumpulkan habis juga, bahkan minus. Ya, untungnya hakim tuh doyan uang. Coba kalau nggak doyan uang, nggak ada yang minus ya. Semua pasti masih punya uang. Tapi karena ya ada yang doyan uang, baru aja ditangkap 50 juta apa kalau mau bebas, biar nggak masuk berita. Kalau udah masuk berita nggak bisa bebas loh Pak. Ya, ada yang seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengerti. Nah, jadi apa yang didapat dengan kefasikan yang menjadi sasaran kemurkaan. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala tamakan. Nah, jadi yang menjadi permasalahan adalah tamak. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Jadi tamak akan uang. Ya, ini juga salah satu kefasikan. Ini yang pertama, harta yang didapati dengan kefasikan. Yang kedua, harta yang kita kasihi melebihi Tuhan. Contohnya
Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Ini adalah seorang kaya. Kita baca bersama-sama. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Yang dia kasih hanya harta. Harta itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Contohnya seperti apa? Kikir, pelit. Mau nggak punya teman yang pelit? Kalau kita punya teman yang pelit, aduh, kita pasti jauhin. Bentar apa-apa, kalau kita kemana-mana mintanya ditraktir. Sudah minta traktir, minjem duit. Kalau minjem duit masih mending, kalau kembali. Di sini mah nggak ada yang minjem uang ya, nggak ada. Seorang yang mengasihi hartanya melebihi Tuhan, banyak loh yang seperti ini ya. Bahkan kalau misalnya kalau suruh berkorban, paling sulit ini, paling sulit ya. Jadi kikir, pasangannya kikir, serakah ya. Pasangannya kikir itu si serakah. Kalau ada si serakah pasti ada si kikir. Pelit. Nah, ini seperti orang kaya yang bodoh, yang hanya mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makanya dalam Alkitab dikatakan orang kikir tidak masuk neraka. Benar? Tidak masuk surga atau neraka? Surga. Tidak masuk surga, berarti masuk ya, masuk itulah ya. Nggak ada yang masuk penjara, nggak ada. Masuk neraka. Nah, jadi yang disebut kikir adalah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ya, ini yang dipertanyakan Tuhan kepada orang kaya ini. Engkau telah berbuat segala sesuatu, tapi hanya satu yang kurang. Jualah seluruh hartamu. Kalau ditantang Tuhan pada hari ini, jual seluruh hartamu, ikutlah aku. Ada berapa orang yang mau ikut? Ada yang mau ikut? Syaratnya satu, bukan syarat dari kita ya, syaratnya dari Tuhan. Enak aja kalau syarat dari kita ya. Syaratnya dari Tuhan. Jualah sebagian hartamu. Benar? Bukan seluruh, di sini dikatakan kepada orang muda yang kaya. Dan juga ada orang yang disebut bodoh juga adalah orang yang, maaf saja nih, yang serakah itu, yang tamak tadi adalah orang yang kisahnya itu adalah seorang yang mau meminta Tuhan jadi hakim supaya Tuhan itu memberitahu saudaranya supaya bagi-bagi warisan. Nah, itu orang tamak tadi. Oh, Tuhan, engkau kan bisa membujuk seseorang supaya dia mau bagi-bagi warisan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan engkau memberitahu saudara saya supaya bagi-bagi warisan. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Makanya disebutkan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Harta yang kita kasihi melebihi Tuhan. Wah, kita lebih memerlukan harta dibandingkan Tuhan. Yang ketiga, Yeskiel 7 ayat yang ke-19. Harta yang kita andalkan melebihi Tuhan. Yeskiel 7 ayat 19.
Kita baca bersama-sama. Perak mereka akan dicampakkan keluar, dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka dari hari kemurkaan. Mereka tidak akan kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi dengannya, sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Karena pada zaman Israel, yang disebut emas dan perak ini adalah berhala. Nah, jadi harta ini secara garis besar adalah berhala. Bisa ketampanan kita jadi berhala, bisa kepintaran kita jadi berhala. Kadang-kadang kita lebih mengandalkan pengetahuan kita, kepintaran kita melebihi janji Tuhan, melebihi firman Tuhan. Nah, jadi yang ketiga, harta yang diandalkan melebihi Tuhan. Yang keempat, harta yang lebih berharga melebihi Tuhan. Ya, ini sama seperti tadi yang dikasihi, hampir sama. Tapi di sini kadang-kadang kita cari untung atau tidaknya. Contohnya sekarang, atau di luar aja lah, di luar ya. Waktu kita hari Minggu lebih untung misalnya ke gereja atau bisnis yang menghasilkan cuan 10M. Semua akan jawab, cuan dulu lah, baru Tuhan. Kan Tuhan bisa nanti belakangan. Nah, ini jadi skala prioritas kita, bukan Tuhan. Ya, lebih untung lo ya, karena ibadah itu nggak untung lo ya, nggak ada untungnya ibadah itu. Ya, udah nyusahin, ngabisin waktu, mau tidur diganggu waktu tidurnya. Apalagi, wah pokoknya rugi ibadah itu. Yang lebih untung adalah cuan, duit, money, hepeng. Nah, karena kita lebih menghargai uang. Saya pernah bertanya kepada seorang muda, ya, saya iseng-iseng aja nanya, namanya, waduh jangan sebut nanti nonton live lagi dia. Namanya si A aja, si A. Lebih baik ibadah atau ada uang yang ngasih kamu 100 juta tapi kamu tidak ibadah? Dia bilang 100 juta lah, kan ibadah bisa nanti. Itu yang pertama. Saya kurangi, 10 juta. Kalau ada yang kasih uang 10 juta tapi tidak ibadah kamu syaratnya ya, apa yang kamu pilih? Masih 10 juta. Saya kurangi lagi 1 juta. Kira-kira kalau udah 1 juta, kalau kira-kira ada orang yang ngasih kamu 1 juta, syaratnya tidak ibadah, apa yang kamu lakukan? Saya tetap pilih 1 juta. Saya kurangin sampai 100.000. Sampai 100.000. Dia baru bilang, daripada 100.000, ya udahlah nggak apa-apa, saya pilih ibadah. Kadang-kadang ikut Tuhan itu tidak berharga, tidak menguntungkan bagi sebagian orang. Ya, puji Tuhan kita di sini masih menjadi orang-orang yang setia. Kita rindu menjadi setia kepada Tuhan. Karena alasan orang itu banyak sekali. Tapi kalau yang paling banyak, ya saya simpulkan saja 2. Mengapa orang tidak mau beribadah? 1, kira-kira apa? Yang pertama, orang tidak mau beribadah, malas. Kalau orang malas mah nggak bisa diapa-apain, Pak. Mau ditendang juga kan bisa, mau ditarik kan bisa. Orang malas, sekalipun dia ibadah asal-asalan. Itu yang pertama. Yang kedua, percuma. Wah, percuma lah ibadah, itu pendetanya juga kayak gitu. Wah, teman saya juga masih kayak gitu, masih lebih jahat daripada saya, bisa melayani loh.
masih lebih buruk ibadah bisa melayani, wah itu sebenarnya percuma lah ibadah lah. Nah itulah banyak orang bilang kalau tidak malas ya percuma. Kalau kita punya dua alasan ini, kita menjadi punya alasan yang kuat untuk tidak ibadah, sehingga kita tidak bisa diselamatkan oleh Tuhan. Nah kita lihat itu yang keempat. Yang kelima, karena harta lebih membanggakan melebihi Tuhan. Ini rupa juga harta loh ya, rupa harta dan lain semuanya. Segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini, mana yang lebih dibanggakan, Tuhan atau harta kita? Yang keenam, harta yang membuat manusia jauh daripada Tuhan. Jadi banyak harta ternyata ya. Harta itu kadang-kadang bisa kita kasih lebih Tuhan. Kita anggap harta itu lebih berharga dibandingkan Tuhan. Bahkan yang paling mengerikan, harta ini yang membuat manusia jauh daripada Tuhan. Ini adalah sasaran harta yang menjadi sasaran kemurkaan Tuhan. Harta yang membuat manusia jauh daripada Tuhan dan yang membuat kita berbuat dosa kepada Tuhan. Yaitu 6 jenis. Ya, kalau mau ditambahkan silakan, tapi secara garis besar itu. Nah, kita lihat Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22. Saya tidak begitu banyak ayat, beberapa ayat lagi aja ya. 3 ayat lagi ya. 3 ayat lagi. Masih banyak ya? 3 ayat lagi ya. Bukan ayat terakhir nih ya. Berkatkanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Inilah ciri dari berkat Tuhan. Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Yang pertama tadi susah, yang pertama berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kaya itu berkelimpahan. Apa ini dimaksud berkelimpahan? Mengucap syukur. Berkelimpahan sampai meluap ke bibir, itu yang disebut berkelimpahan, bukan dari banyak sedikitnya. Nah, harta yang tidak menambahi, susah payah. Nah, ini yang paling penting. Nah, jadi memang harta itu sesuatu yang berharga, tapi banyak orang keliru dalam mencarinya, dalam mengingininya, dalam mengelolanya. Ya, bukan, kekayaan itu bukan hanya sekedar kita miliki saja, tetapi yang kita miliki ini harus disertai tanpa rasa susah payah. Artinya di sini tidak disertai kesusahan. Apa artinya? Yang pertama yaitu harta yang tanpa disertai rasa gelisah ketika mencarinya. Pernah kita mencari harta tetapi gelisah? Ada nggak kira-kira? Nah, itu bukan berkat Tuhan. Jangankan sama Tuhan, sama polisi kita gelisah. Wah, ini ada bunyi. Tapi biasanya nggak pernah polisi seperti itu ya. Biasanya dia ngintip, mengedap-edap. Tahu-tahu kita ditangkap. Ya, ada yang kejadiannya yang lucu kemarin lah. Ada waktu orang ditangkap, dia lagi tidur, di videoin sama polisi, selamat ulang tahun. Dia belum sadar. Selamat ulang tahun, Pak ya. Ternyata yang diselamatin ya yang nyalamin ini polisi. Sampai gini dia belum sadar. Akhirnya dia baru sadar sudah masuk mobil polisi.
Nah, jadi jangan sampai kesusahan ini menambahi berkat Tuhan. Ya, karena berkat Tuhan ini tidak disertai dengan susah payah. Artinya tidak disertai rasa gelisah saat mencarinya dan nyimpennya. Ada kemarin ya, ada seorang ojol, katanya ojol, dia ditangkap dari Bandung ke arah, ya dia ternyata ditangkap di Cimahi. Kalau mamanya bilang ini mah sebagai kurir online, ya, karena dia menerima apa namanya itu paket dari seseorang, suruh kirim di sini. Nah, kira-kira kalau misalnya kurir online ini tidak tahu nih apa, rasa khawatir ada nggak? Nggak ada. Tapi dia kalau tahu ini isinya apa, dia pasti takut, gelisah pada saat dirajia. Ya, ternyata akhirnya ketahuan, ketangkap. Saya tidak tahu bagaimana caranya polisi ini. Pinter ya polisinya. Pinter nggak polisi? Pinter. Gimana caranya saya tidak tahu. Saya tidak tahu orang ini kenal sama yang pemiliknya atau tidak. Yang jelas saya tahu ceritanya, dia hanya mengirimkan saja. Saya tidak tahu melalui online atau bagaimana caranya. Ya, yang penting dia ketangkap. Nah, jadi jangan ada disertai rasa gelisah saat mencarinya dan nyimpennya. Ya, kasus yang ini ya, yang Dijen Pajak, dia susah hati ketika menyimpannya. Waduh, ketahuan gini. Saya ketahuan, makin susah lagi dia. Nah, jadi saat mencarinya jangan ada gelisah, saat menyimpannya jangan ada gelisah. Kalau ada kegelisahan berarti itu bukan berkat Tuhan. Intinya seperti itu ya. Ya, jadi segala sesuatu yang kita dapatkan dari ketidakbenaran pasti membawa kegelisahan. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Kalau ada yang tidak benar, pasti gelisah. Ya. Nah, yang pertama, tanpa ada rasa gelisah saat mencari dan menyimpannya. Nah, itu yang disebut harta atau berkat daripada Tuhan. Yang kedua, tanpa kecemasan saat menikmatinya. Ya. Karena harta yang diperoleh dengan kefasikan tidak bisa kita nikmati. Wah, bagaimana saya nyimpannya nih ya? Wah, saya kalau misalnya dengan nama saya pasti ketahuan pajak. Saya, obrak aprik gimana pemikirannya, saya minjem nama ini, nama itu, akhirnya ketahuan juga. Ya. Tanpa kecemasan saat menikmatinya. Dan yang ketiga, tanpa kesedihannya menyiksa ketika kehilangan harta yang kita punya. Seperti orang kaya yang bodoh tadi, ditanya oleh Tuhan atau diberi perintah oleh Tuhan, jualah hartamu. Dia dengan sedih hati meninggalkan hartanya. Bukan ya, dia dengan sedih hati meninggalkan Tuhan. Karena dia lebih mengasihi hartanya. Dan yang keempat, tidak ada rasa bersalah ketika kita menggunakannya. Nah, itulah yang disebut harta Tuhan yang menjadikan kaya. Tidak ada susah payah yang menambahinya. Nah, jadi harta memang yang kita kumpulkan kalau didapati dengan tadi kefasikan, atau kita kasih harta melebihi Tuhan sesama, atau ya kita
andalkan harta itu melebihi Tuhan, atau harta itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan, itu yang menjadi sasaran kemurkaan Tuhan. Ya, dan juga kita juga harus mendapatkan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, yaitu susah payah tidak menambahi berkat yang didapatkan oleh kita. Nah, jangan sampai kita juga yang kelima nih ya, harta yang kita cari dengan cara kita seperti diperbudak, itu tidak membuat rasa kita damai. Ya, boleh kita kerja keras ya, tetapi ada waktunya segala sesuatu itu. Ada waktu kita istirahat, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita beribadah. Jangan sampai ketika jam-jam ibadah kita seperti jadi hamba uang. Ya, kalau hamba uang, tuannya uang. Kalau guru saya sering menerangkan, kalau kita jadi hamba uang, uang itu tuan yang kejam. Kita seperti sapi perah. Tapi kalau uang itu dijadikan hamba, uang itu hamba yang baik. Ya, hamba yang baik. Bisa membeli kita mobil misalnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan kita dijadikan sapi perah oleh uang, diperbudak. Mazmur 127 ayat yang kedua, ini yang dimaksud dengan kita memiliki berkat Tuhan tapi tidak disertai dengan susah payah. Mazmur 127 ayat yang kedua, dua ayat terakhir kita baca bersama-sama. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, jadi jangan seperti sapi perah kita. Boleh kita kerja keras, tetapi tetap utamakan Tuhan. Ayat terakhir saja, Wahyu 14 ayat yang ke-13. Ya, yang menyelamatkan kita adalah kebenaran. Harta pada hari kemurkaan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Kita baca ayat terakhir. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi bukan hanya asal percaya saja. Memang iman itu adalah timbul dari pendengaran, tapi iman itu baru modal. Ya, kalau modal kita tidak jalankan, habis gak kira-kira? Habis. Tapi iman itu harus kita kerjakan. Ya. Jadi bukan asal percaya saja semua pasti selamat, tetapi tidak. Kita lihat di sini, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tetapi sikap seorang dalam menghargai anugerah keselamatan, itulah yang menyelamatkan orang itu. Itulah yang disebut orang benar. Jadi apa yang kita punyai, apa yang kita dapatkan, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita pakai atau gunakan, apa yang kita banggakan, siapa itu? Apa yang kita andalkan, siapa? Semua akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita andalkan Tuhan dalam segala hal, kalau kita kasihi Tuhan dibandingkan harta di dunia ini, kita menjadi orang-orang yang selalu menghargai anugerah keselamatan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan, bisa nggak? Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlu Kau Tuhan. Pernah ya? Kami perlu Kau Tuhan. Di manakah kami mencari?
bisa berdoa sejenak kepada Tuhan. Ingatlah, ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal. Setiap kita beribadah, kita harus tahu bahwa kita memperoleh sesuatu yang besar dalam hidup kita. Bisa menyembuhkan segala sakit penyakit, membukakan pintu-pintu yang tertutup, memberikan kemenangan dalam tiap pergumulan, dan memberikan kepada kita kedamaian di tengah dunia yang sedang dalam kegelisahan, ketakutan. Mari, yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Berdoalah kepada Tuhan, panggillah namanya, berserulah kepadaku waktu engkau dalam kesesakan, kata Tuhan. Aku akan meluputkan engkau, aku menolong engkau. Tuhan adalah penolong bagi setiap orang. Di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Isi kasih karunia adalah pengampunan dosa. Isi kasih karunia adalah keselamatan. Selamat dari dosa, dari pencobaan, dari masalah-masalah. Yesuslah juru selamatmu. Yesus adalah juru selamat kita. Dia mampu menyelamatkan kita. Dia bukan mencari orang benar, tapi dia mencari orang-orang yang berdosa. Dia mencari orang-orang yang berdosa seperti kita ini. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap orang. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan terulur padamu, menjamah engkau dan merasakan segala pergumulanmu. Allah turut merasakan segala kesulitan kita. Dia imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena itu dia datang menjamah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat uluran tangan-Mu. Biarlah hati kami sekarang tenang dan damai ketika semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati juga Pak Karutan di sini. Tuhan berkati Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pancing, juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, Lembaga Tinggi dan Penyelenggara. Berkati semua Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Oh, kiranya
ibadah kami menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati.